sama-sama kita berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan naikkan pujian Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu
Selamat pagi adik-adik. Yuk semuanya buka Alkitabnya dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ini adalah cerita firman Tuhan yang penting tahu. Kalau misalkan kalian mau mencatat, catat saja. Oke? Soalnya ada rasa ingin tahu. Karena ada hal sesuatu di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini. Di sini karena ayatnya panjang, jadi kakak mengambil intinya saja ya. Di sini tema perikopnya orang-orang Majus dari timur. Nah, jadi adik-adik harus tahu orang Majus itu orang apa sih? Dia orang Israel atau bukan? Orang Majus itu yang kalau disebut adalah Maji, M-A-J-I, atau bisa juga disebut dengan magician, M-A-J-I-C-I-A-N. Apa sih artinya kak? Artinya itu adalah orang yang mengakrabi alam atau orang yang menyukai suasana. Di sini kan bawa topik pembicaraan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 mengenai Majus melihat bintang jatuh. Kalau misalkan adik-adik atau pernah melihat atau menonton televisi, kalau bintang jatuh, pasti saya ingin meminta permintaan sesuatu, pasti seperti itu. Tetapi di sini kalau kita baca ya di ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, jadi sebelum itu kakak kasih tahu dulu, apa sih yang akan kita lakukan di dunia ini? Belajar, pasti. Rajin, pasti. Dan apa sih tanggapan dari Alkitab dari Matius 2 ayat 1 sampai 12? Apa yang harus kita lakukan? Kalau di sini ayat yang 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, di sini raja orang Yahudi adalah Yesus, itu pasti. Dan di sini bahwa apa sih yang akan kita lakukan, yaitu mencari Tuhan. Kak, mencari Tuhan kayak gimana sih? Tuhan kan gak kelihatan, gimana carinya kayak? Jadi seperti ini adik-adik, mencari Tuhan itu tidak harus kita dapat melihatnya, tetapi Tuhan mengaruniakan suatu Roh Kudus dalam tubuh kita seperti supaya kita merasakan bahwa ada kehadiran Tuhan. Contohnya gimana kan mencari Tuhan itu? Kita datang ibadah, kita berdoa dan baca Alkitab. Jangan sampai Alkitab ini berdebu. Tapi kan kak, aku belum baca. Walaupun belum baca, setidaknya harus berdoa, datang kepada Tuhan. Karena doa itu adalah suatu komunikasi. Komunikasi adalah berbicara kepada Tuhan. Dan hal yang kedua lagi, apa sih yang harus kita lakukan di dunia ini? Oh, kita lihat lagi ya di ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu ya kan, bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Bersukacita itu apa ya kak? Bersukacita itu seperti senang, gembira, semangat, strong. Oke. Nah, di sini wah, berarti kalau hidup di dunia ini harus merasakan yang namanya sukacita. Kenapa sih harus sukacita? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan adik-adik misalkan mau ke gereja atau melakukan hal sesuatu semut cemberut kan, udah kayak orang kehilangan duit. Mana sih duit saya? Nangis ya, kan? Sampai cari kesana sini, itu duit saya satu-satunya, nangis dia. Jangan seperti itu. Tapi Tuhan ingin kita bersuka cita seperti orang Majus.
orang Majus yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik, kakak lupa nih. Kakak ingetin ya, orang Majus itu bukan orang Israel. Oke? Dan di sini lagi bersukacita lah. Bersukacita kan udah kakak kasih tahu lagi. Di sini bukan orang Majus saja, tetapi Paulus juga pernah berkata kayak gini loh di kota Filipi adik-adik. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Kenapa sih kita harus bersukacita? Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan disalib menebus dosa-dosa kita. Dan apalagi sih kak yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah memberikan yang terbaik. Nah, di sini nanti adik-adik ada suatu hal yang bagus. Coba kita baca ya. Di ayat yang ke-11 kakak baca ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak. Nah sini bukan anak-anak kecil biasa, tetapi anak ini siapa? Tuhan Yesus. Ingat ya, itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi bahwa yang hal terakhir, kalau kita sudah melakukan yang namanya mencari Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, kita juga harus memberikan yang terbaik. Seperti orang Majus ini, dia memberikan emas. Adik-adik pasti tahu kan emas sangat berharga. Warnanya kuning berkilau. Dan itu juga emas sangat mahal. Dan emas juga bisa jadi buat menghiasi tubuh kita. Misalkan gelang kan, terus kalung. Wah. Dan di sini lagi apa? Kemenyan. Ingat ya adik-adik, kemenyan itu seperti getah pada zaman dahulu, 2000 tahun yang lalu, seperti getah. Dan di sini kalau sekarang kan kemenyan itu bau menyengat. Apalagi kan kalau kakak ini kalau setiap malam Jumat selalu cium kemenyan, bau. Tapi di sini ada 2 tipe kemenyan. Di dalam Matius 2 ini itu kemenyan yang wangi, dan ada juga kemenyan yang bau. Kok bisa ya ada kemenyan yang bau? Karena kemenyan itu atau getah itu ditimbun. Jadi sini kok orang Majus membawa kemenyan ya? Gak masuk akal kan? Jadi kemenyan itu kalau dari zaman dahulu bagi orang-orang Majus adalah wangi-wangian untuk mempersembahkan kepada suatu raja. Kalau Yesus di sini kan Yesus adalah raja orang Yahudi. Jadi seperti itu ya. Dan ini mur. Ingat ya adik-adik, mur ini bukan seperti peralatan yang ada di motor, di kipas segala macam. Bukan mur yang terbuat dari besi atau aluminium kakak lupa tuh. Jadi di sini adik-adik, maksudnya itu adalah kemenyan dan mur itu cuma beda sedikit. Bedanya di mana? Kalau kemenyan kan seperti getah. Dan mur juga getah di zaman dahulu ya, di zaman orang-orang Majus ini untuk datang menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir ke dunia. Di sini bahwa mur adalah getah. Ingat adik-adik, mur adalah getah yang bau, wangi juga ada. Jadi di sini maksud dari getah ini seperti ada nubuatan loh adik-adik. Nubuatan tentang apa ya? Yaitu nubuatan tentang Yesus disalib. Jadi maksud dari mur ini adalah nubuatan tentang Yesus disalib. Kenapa sih bisa itu jadi nubuatan tentang Yesus disalib? Karena mur ini dilambangkan sebagai cawan yang pahit. Kalau dari kitab Wahyu kan, kalau kitab Yohanes itu kata cawan adalah penderitaan.
Yesus juga bilang kayak gini, lepaskanlah cawan ini daripadaku. Berarti cawan itu adalah seperti penderitaan. Cawan pahit berarti cawan penderitaan yang pahit. Jadi seperti ini adik-adik ya. Dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 ini kita harus melakukan 3 hal, yaitu mencari Tuhan, bersukacita, dan memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu adalah melakukan suatu kegiatan atau kebaikan kepada orang lain dengan hati. Kata Paulus bilang seperti ini. Seperti ini. Lakukanlah segala yang terbaik untuknya. Jadi kita harus bisa melakukan 3 hal itu. Pertama, kalau misalkan berlawanan dari 3 itu, nggak mau mencari Tuhan, jangan seperti itu. Yang kedua, kita harus bersungut-sungut, nggak boleh seperti itu. Walaupun kita kesusahan, misalkan pusing ngerjain PR, nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus mencari Tuhan dan kita harus bersukacita. Dan yang ketiga itu yang tadi kakak bilang apa? Memberikan yang terbaik adik-adik ya. Jadi mengerti sampai situ ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu terhadap kehidupan kami Tuhan, di mana kami boleh belajar dari orang-orang Majus Tuhan yang mencari Tuhan dan bersukacita dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami akan melakukannya seperti orang-orang Majus ini Tuhan. Lindungi kami, sertai kami Tuhan, berikan kami segala kesehatan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa berdoa dan baca kitab. Tuhan Yesus memberkati.